Perkenalkan, nama saya Jessica Novita Lokong, Standbook C 301-18320. Di sini saya akan memaparkan materi tentang deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian. Yang pertama adalah bias heuristik ketersediaan. Merupakan suatu strategi yang digunakan seseorang untuk menentukan sebuah keputusan yang didasari oleh kemudahan dalam menentukan sebuah informasi yang akan muncul dalam pemikiran, yang berarti semakin gampang sebuah informasi yang dicerna atau dimengerti, maka semakin tinggi pengaruh yang akan ditimbulkan bagi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini telah diteliti oleh Amos Tversky dan Daniel Kahneman pada bukunya yang berjudul Thinking Fast and Slow, yang menjelaskan bahwa manusia mengambil sebuah keputusan mengenai kehidupannya. Yang kedua adalah heuristik keterwakilan. Suatu kejadian yang terjadi ketika seseorang membuat suatu pemahaman yang didasari dengan aturan yang sederhana. Heuristik keterwakilan adalah sebuah strategi untuk menjalankan evaluasi yang didasari dengan tingkat kemiripan dalam sebuah peristiwa yang ada hubungannya dengan stimuli yang dibandingkan. Seseorang yang telah melakukan heuristik keterwakilan akan mengeluarkan pemikiran bahwa jika seseorang memiliki banyak ciri-ciri yang sama dengan suatu lingkungan atau sebuah kelompok orang maupun benda, maka ada kemungkinan bahwa seseorang tersebut merupakan bagian dari suatu kelompok yang memiliki kesamaan. Yang ketiga ada heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Heuristik penjangkaran yang bisa disebut juga dengan Foucaultism yang berpandangan pada kecenderungan seseorang dalam menerima sebuah informasi yang akan diterima dari bagian yang pertama dari sebuah informasi yang diterima sebelum pembuatan keputusan. Heuristik penjangkaran dan penyesuaian juga mengacu kepada konsumen sampai pada sebuah penilaian, dan selanjutnya penyesuaian akan didasari kepada informasi tambahan. Oleh sebab itu, sebuah pemasaran sebaiknya akan menunjukkan sebuah kesan pertama yang lebih kuat untuk menentukan penjangkaran dengan baik, dan hasil pada itu ialah konsumen akan tertarik untuk membeli. Yang keempat adalah penerapan dan penelitian akuntansi. Penerapan dan penelitian akuntansi dalam akuntansi keperlakuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh aspek keperlakuan di dalam akuntansi. Dan akuntansi keperlakuan merupakan sebuah pendisiplinan di dalam ilmu akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desni Wirayanti Buli, Standbook C301-18290 dari mata kuliah Akuntansi Keperlakuan. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian. Ketersediaan heuristik atau bisa juga dikatakan heuristic availability, yaitu sebuah jenis bias kognitif yang biasanya dilakukan seseorang saat melakukan penalaran dan memperbaiki atau mengukur informasi yang berlebihan. Penalaran yang dilakukan dengan mental shortcut atau mental jalan pintas dari informasi yang seringkali mereka dapatkan atau yang paling mudah yang dapat dipikirkan untuk secepatnya mengambil keputusan. Bisa juga dikatakan heuristik ketersediaan. Orang yang lebih memilih mempertimbangkan penilaian mereka terhadap sebuah informasi yang baru atau membuat opini baru menjadi bias pada berita terbaru tersebut. Heuristik keterwakilan yaitu strategi yang digunakan dalam melakukan penilaian dan didasarkan tingkat kemiripan suatu stimuli atau juga peristiwa dengan stimuli, atau bisa dikatakan penilaian tentang kemungkinannya suatu peristiwa di dalam ketidakpastian. Banyak juga yang mengatakan jika orang mengandalkan keterwakilan dalam penilaian, tetapi mereka lebih menilai secara salah dikarenakan fakta sesuatu yang lebih representatif yang sebenarnya tidak, tetapi membuat lebih mungkin. Kemudian, teori
heuristik penjangkaran dapat dikenal dengan istilah vokalis, yang mengacu pada kecenderungan manusia agar menerima ataupun bergantung di bagian pertama informasi yang diterima dan sebelum membuat keputusan. Bagian pertama dari informasi itu adalah jangkar dan menempatkan suatu nada. Seseorang melakukan penilaian dengan menyesuaikan nilai awal yang diperoleh dari kejadian atau pengalaman sebelumnya. Model penyesuaian keyakinan memprediksi bahwa cara orang menetapkan keyakinan mereka saat ini atau jangkar akan dipengaruhi berbagai faktor bukti. Faktor bukti yang dibahas meliputi kompleksitas bukti yang dinilai, konsistensi bukti, dan berdekatan penilaian dengan bukti tersebut. Model tersebut menempatkan karakteristik tugas tuan rumah dalam hubungan antara urutan bukti dan faktor yang akan dipertimbangkan. Munculnya efek urutan bukti adalah karena interaksi antara strategi pemrosesan informasi dan karakteristik tugas tuan rumah dan hubungan antara urutan bukti dan faktor yang akan dipertimbangkan. Sekian video ini saya buat. Terima kasih sudah dapat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nur, stambuk C301-18431. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, dan juga penjangkaran dan penyesuaian, serta penerapannya pada penelitian akuntansi. Yang pertama yaitu heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan adalah jenis bias kognitif yang biasanya dilakukan oleh seorang ketika melakukan penalaran dengan memperkirakan atau mengukur suatu informasi yang berlebihan. Penalaran yang dilakukan dengan metal jalan pintas atau metal shortcut berdasarkan pada informasi yang sering mereka dapat atau yang terakhir mereka dapat dan yang paling mudah dipikirkan untuk segera diambil keputusan. Sebagai contoh, seorang melihat berita di TV tentang pemecatan atas karyawan yang dilakukan perusahaan. Setelah mereka melihat berita tersebut, dia merasa kejadian serupa bisa terjadi kepada dirinya sendiri. Dia mulai tidak tidur nyenyak karena terus memikirkan hal tersebut. Yang kedua yaitu heuristik keterwakilan. Heuristik keterwakilan adalah sebuah strategi dalam melakukan penilaian berdasarkan tingkat kemiripan suatu stimuli atau peristiwa dengan stimuli, atau juga peristiwa dan kategori lainnya yang berhubungan dengan stimuli yang dibandingkan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki heuristik keterwakilan berpikir bahwa jika seorang atau suatu memiliki banyak ciri-ciri yang sama dengan suatu kelompok atau benda, maka terdapat banyak kemungkinan bahwa seorang atau sesuatu tersebut adalah bagian dari kelompok tersebut. Sebagai contoh, apabila ada seseorang yang memakai sorban dan baju putih, berbicara santun dan sering ke masjid untuk memberikan ceramah, tanpa berpikir panjang, masyarakat dengan mudah dapat berpikir bahwa orang tersebut adalah seorang ustaz atau kiai. Yang ketiga yaitu heuristik penjanggaran dan juga penyesuaian. Penjanggaran diawali dengan menetapkan suatu standar yang didapatkan dari adanya generalisasi terhadap kejadian sosial. Terdapat standar-standar perilaku yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan penelitian terhadap orang lain. Sebagai contoh, standar untuk orang kaya adalah orang yang memiliki mobil Ferrari, Jaguar, ataupun BMW, ataupun juga memiliki rumah yang bertingkat. Pada saat kita menemukan orang yang seperti itu, kita langsung menyimpulkan bahwa dia itu adalah orang kaya. Nah, beberapa heuristik bias jenis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bias 9 atau penyesuaian acuan yang tidak layak. Yang kedua bias 10 atau konjuktif dan disjungtif kejadian bias. Yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu bias 11 atau overconfidence. Yang terakhir atau yang keempat yaitu penerapan pada penelitian akuntansi. Model penyesuaian keyakinan dengan menggunakan pendekatan anchoring dan juga adjustment menggambarkan penyesuaian individu karena adanya bukti baru ketika melakukan evaluasi bukti secara berurutan.
Model penyesuaian keyakinan memprediksi bahwa cara orang memperbaiki keyakinan yang sekarang atau anchor dipengaruhi oleh beberapa faktor bukti. Faktor bukti yang dimaksud adalah kompleksitas bukti yang dievaluasi, konsistensi bukti, dan kedekatan evaluator dengan bukti tersebut. Model ini menempatkan karakteristik tugas sebagai moderator dalam hubungan antara urutan bukti dengan mempertimbangkan yang akan dibuat. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, dan juga penyanggaran dan penyesuaian, serta penerapannya pada penelitian akuntansi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Stella Samben, Stambuk C301-18332, kelas F, mata kuliah Akuntansi Keperlakuan. Saya akan menjelaskan tentang isi parafrase yang telah saya buat dengan judul materi, deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, serta penjangkaran dan penyesuaian. Yang pertama adalah heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan atau availability heuristic merupakan strategi yang dilakukan untuk membuat sebuah keputusan yang didasarkan oleh seberapa mudahnya informasi tersebut dapat muncul dalam pemikiran kita. Jika informasi tersebut mudah masuk ke pemikiran kita, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap keputusan yang akan dibuat. Bias heuristik ketersediaan mencakup dua hal, yakni insight bias dan kemudahan untuk diingat. Heuristik ketersediaan juga dapat mengarahkan kita berpikir untuk melebih-lebihkan timbulnya sebuah peristiwa yang bersifat dramatis, karena hal tersebut dengan mudah akan masuk ke pemikiran kita. Yang kedua adalah heuristik keterwakilan. Heuristik keterwakilan atau heuristic representativeness merupakan sebuah proses yang kita temui lalu mengambil keputusan untuk sesuatu yang kita temui itu sesuai dengan informasi yang kita punya dari objek yang hampir sama. Yang ketiga adalah heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Yang dimaksud dengan penjangkaran adalah sebuah kecenderungan untuk mengawali nilai tertentu guna bisa melakukan penilaian. Untuk memberi penilaian terhadap seseorang, ada beberapa standar perilaku yang dipakai untuk mempermudahnya, yaitu yang pertama bias 10 penyesuaian acuan yang tidak layak, bias 11 konjungtif dan disjungtif, dan bias 12 overconfidence. Dan yang terakhir adalah penerapan dan penelitian akuntansi. Menurut Hamid 2007, dalam pasar surat berharga, misalnya saham, investor dapat mengelompokkan beberapa saham sebagai saham bertumbuh berdasarkan pada sejarah pertumbuhan laba yang konsisten. Investor sering salah sangka bahwa kinerja operasi sebelumnya adalah representasi untuk kinerja di masa yang akan datang dan sering mengabaikan informasi yang tidak cocok dengan hal ini. Sekian hasil parafrase yang telah saya buat. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gedandika Reza, Stambuk C301-18306. Di sini saya akan menjelaskan tentang bias heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan adalah strategi membuat penilaian berdasarkan seberapa mudah informasi tertentu dimasukkan ke pikiran. Informasi yang lebih berpengaruh dalam menentukan penilaian dan pertimbangan. Yang kedua adalah heuristik keterwakilan. Heuristik keterwakilan terjadi ketika menilai berdasarkan kemiripan di mana ketika seseorang membuat penilaian sesuai dengan aturan yang relatif, di mana keputusan atau penilaian yang dibuat berdasarkan aturan sehingga penilaian yang didasarkan keterwakilan ini kadangkala salah karena cenderung mengabaikan frekuensi yang terjadinya pola atau peristiwa tertentu di seluruh populasi. Yang ketiga ada heuristik penjangkaran penyesuaian dan penyesuaian. Ketika seseorang telah berada pada penilaian awal dan kemudian menyesuaikan dengan informasi tambahan yang didapat. Untuk itu, dalam pengambilan keputusan sebaiknya memberikan awal
memberikan awal kesan yang baik agar keputusan bisa diputuskan dengan baik dan orang lain akan tertarik dengan keputusan itu. Yang keempat, bagaimana hubungan heuristik ketersediaan dengan akuntansi? Dalam akuntansi keperilakuan, penerapan dan penelitian akuntansi berfungsi untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aspek keperilakuan dalam akuntansi dan sebuah pendisiplinan pengambilan keputusan dalam ilmu akuntansi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.